izin bertanya. Siap. Nah, aku mau bertanya, kalau kita punya pahala 50, dosa 50. Seri dong. Nah, Seri iya. dong. Seri gitu. Itu kita dapat extra time atau kita tendangan penalti? Pertanyaannya tahu dari mana pahala dan dosanya 50-50? Bisa juga 60-40. Iya, bisa juga 30-70. Bisa juga 90-10. Ayo. Ini mah feeling aja kayaknya. Feeling, Pak. kayaknya mah feeling. Kayaknya mah Mesti ada ukuran dong, mesti ada Feeling. ukuran. Iya. Bener nggak, Sal? setengah gitu. Benar. Jadi Bapak juga sangat benar itu pertanyaannya. Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir itu ada yang namanya mizan. Apa mizan? Mizan itu adalah timbangan di yaumil akhir. Harusnya mah impas dong ya. Iya, kalau 50-50. Nah kalau impas gitu, Iya gimana kan nasibnya? dari Nah, nol. jadi Nabi Muhammad Jadi suci SAW lagi jadi kayak bayi. Surga kagak, neraka kagak. Ngerasain deh tuh. Nabi Muhammad pernah berkata bahwasannya apabila kalau ada di antara kalian yang mempunyai timbangan yang 50-50, bahasa kita ya 50 dosa, 50 pahala. Nanti di timbangan di mizan itu nanti Allah akan mengantarkan kita ataupun mengiring kita ke Gunung Al-A'raf namanya. Di sana di yaumil akhir ada namanya Gunung Al-A'raf. Kalau itu balance. Pas balance tuh. Oke. Pas balance di Al-A'raf semuanya di sana. Diapain tuh, Ustaz? Oh jadi antara surga neraka ada Al-A'raf ini yang buat imbang. Bukan imbang. Maksudnya ya memang ada gunung namanya Al-A'raf di sana. Oh. Ya gitu. Boleh nggak aku jawab lagi? Iya. Boleh ya? Sabar. Sesungguhnya Makanya- puasa itu menahan hawa nafsu, Ustaz. Nggak bisa, Pak. Gunanya nafsu mulu tapi. Iya, jadi nanti kita dihadapkan ke sana semuanya. Kita ke sana ke Gunung Al-A'raf. Jadi bertahun-tahun lamanya Ngapain itu? Ngapain tuh di sana? ya menunggu apakah kita Gunungnya bagus nggak, Ustaz? Itu dia pertanyaannya ya. Kebetulan belum ada sih yang Anda ke sana ya. Nanti ketika sidang akhir selesai, kita diperlihatkan itu nanti adanya surga seperti itu, adanya neraka seperti itu. Terus di ditimbang Al-A'raf ulang. tadi. Tidak, semua yang ada di Al-A'raf itu ngomong, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga. Akhirnya mereka semuanya yang timbangannya 50-50 dimasukkan ke dalam surga, tapi surga yang paling rendah. Kenapa mesti ditaruh di situ dulu, Ustaz? Kenapa kalau memang aturannya 50-50 itu memang pasti akan masuk surga juga? Iya. Kenapa mesti ditaruh di tempat? Iya, Gunung betul. dulu. Saya sudah tanya sama guru saya sudah tanya dimanapun, memang jawabannya wallahu alam. Itu Wallahu semua alam. Allah yang tahu kenapa ditaruh di sana. Kita Saya hanya tanya. harus mengimani saja. Saya harus mengimani saja karena memang disitulah tempatnya kalau untuk yang 50-50. Itu orang nanggung soalnya. Nanggung, serba nanggung. Dia bandel kagak. Baik kagak. Jadi kan yang nanggung-nanggung tuh Di sana. terakhir aja lah Makanya masuknya. jadinya orang gila tuh, orang gila tengah-tengah. Kalau ketika dikumpulkan di Yaumil akhir. Yaumul akhir, Ya. itu kan kita nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Itu bener nggak sih, Ustaz? Betul. Itu jadi kita pada Versi umur berapa? versi tuh? umur berapa gitu, Ustaz? Oke, jadi dulu di zaman Nabi itu ada seorang nenek-nenek menjumpai Rasulullah. Ya Rasul, apakah aku masuk ke dalam surga? Kata Rasul, tidak, kamu tidak akan, nenek-nenek tidak akan masuk surga katanya. Ketika nenek itu nangis, terus Nabi dengan niat bercanda lah ya. Tidak ada nenek-nenek di sana, yang ada semuanya balik ke muda. Jadi semuanya itu usianya itu seusia Nabi Adam. Jadi 30-an. Kalau yang meninggal umur 2 tahun? Tetap 30-an nanti semuanya di sana. Emang Nabi Adam 30 tahun? 30-an. Oh, 30-an. 30-an, iya. Tapi berarti kita kagak kenalin keluarga kita dong. Oh, kenalin dong. Kita mengenal keluarga kita. Aku nggak tahu muka papaku 30 tahunan bagaimana mukanya. Nah, Aduh, iya juga sih ya. Tapi kan dia kalau udah dengan iman ya, kita udah di sana tuh kan udah bicara tentang iman ya. Pasti yang namanya, Umi, ini ayah dulu. kok muda gitu? Kok muda? Kemarin mirip Jepri Nicole misalnya. Itu kita bisa kenalin Bisa tetap. dong. Tetap, ya. Itu udah dari iman itu. Di Yaumul Akhir itu bukannya masing-masing orang tuh sibuk dengan dirinya sendiri. Betul. Ngapain, Mbak? Bagaimana mereka ini bisa mengetahui keluarganya kalau dia sibuk sendiri? Oke, itu statusnya kalau di surga. Nabi Muhammad itu pernah bilang bahwasannya nanti di yaumil akhir kita akan sendiri-sendirian dan tidak berbusana di sana. Bunda Aisyah nanya, emangnya Nggak malu? nggak ada geli nafsu gitu, gini. Nggak malu gitu misalnya? Nyenggol-nyenggol. Iya gitu-gitu. Terus Nabi Muhammad bilang bahwasannya di sana itu nggak ada lagi yang seperti itu. Udah sibuk dengan diri sendiri karena takut di yaumil akhir nanti seperti apa. Nah, Pak Ustadz sebagai influencer dan saya kan nyari duitnya di sosial media. Ya. Saya kan harus ngepost ngasih makan Instagram kayak gitu. Tapi Kita lu posting. Emang banyak yang nge-like tuh abis itu? Ih, banyak Pak, Masya Allah.
Banyak yang ngeblok juga banyak. Ya, itu gimana Pak Ustadz? Katanya kan sekarang banyak ain. Itu gimana Oke. cara ngejaganya mungkin gitu. Tapi kan saya nyari duitnya dari situ Pak Ustadz. Bahwasannya ain itu adalah bahasa Arab ya, artinya mata. Jadi penyakit ain itu adalah penyakit yang berawal dari mata. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasannya mayoritas umatku, mayoritas berarti kan 50% ke atas ya, 51% lah. Mayoritas umatku matinya karena ain. Jadi hati-hati. Ih. Karena emang semengerikan itu penyakit ain. Dan Nabi Muhammad juga pernah bilang Bukan katarak. Lah kan penyakit mata. katarak ya. Apa yang disebabkan oleh ain ini adalah yang pertama sebenarnya yang kita harus ketahui itu adanya hasad iri dengki dari si Yang lihat. yang Penikmat lihat. ya. Followers. Followers misalnya. Misalnya followers tuh ada rasa iri dengki sehingga dia punya rasa ngelihat di Instagramnya Umi ngelihat Apa sih orang cakep mulu? gitu ini gini. Bisa kan? Gila. Yang kena siapa? Yang kenanya Umi. Ustaz, tapi ini ini penyakit wujudnya apa sih sebetulnya? Wujudnya itu yang merugikan dia. Contohnya Tadi kan- misalnya sakit yang dijelaskan sama Nabi tadi bahwasannya saking mengerikannya ini si Ain. penyakit ain ini bisa meninggal gitu loh, sampai meninggal. Jadi emang sebahaya itu penyakit Kan ain. dia nggak salah apa-apa tapi. Iya. Nah. Berarti 3 juta orang yang nonton aku itu Itu kalau 3 juta kira-kira udah sesak banget itu nontonnya. Contohnya tadi Umi tadi kan ngasih makan. Pasti kan dalam hati manusia adanya ria. Ria itu ibarat kata Nabi Muhammad, ria itu seperti semut hitam di batu warna hitam di tempat ataupun di ruangan yang hitam. Nggak Jadi dia kelihatan. tidak kelihatan, tapi ada semutnya. Nah, kalau orang yang misalnya dia memposting Keharmonisan ya. keharmonisan keluarganya, Iya. keharmonisan Iya. tetangganya. Itu yang sirik siapa, yang sakit siapa jadinya kan? Iya, betul. kan cuma pengen ngasih kebahagiaan keluarga. Sebenarnya ria yang tadi kayak aku bilang, dia itu tidak terlihat tapi ada. Ain itu benar adanya, benar-benar ada. Tapi bagaimana cara untuk menangkalnya? Gimana caranya? Ya kita puji Allah terlebih dahulu. Misalnya contoh di caption misalnya Masya Allah Tabarakallah, hari ini aku gini gitu. Jadi itu- yang jelas tuh kita memuji Allah dulu. Penangkal ya, jadi Iya, betul. airnya mental. Udah kita mah ngirim ain aja lah, nggak usah posting-posting. Hei, cek. Masa kirim ain? Daripada ribet kita mau posting, kita ain-ainin terus nih orang nih. Ya mendingan daripada gitu, mendingan kita main lirikan ain-ain aja. Apa? Bagaimana itu maksudnya? Lirikan mata maksudnya. Nah, Ustaz, ini kan kita sudah tahu tadi bahwa yang namanya penyakit ain itu sangat berbahaya Dan nyata. dan nyata adanya. Nah, sekarang gimana caranya kita ini bisa terhindar dari penyakit ain Iya, betul. supaya kita selamat, tidak Iya. kena penyakit ain dan kita hidup kita berkah selamanya. Iya, betul. Gimana Ustaz? Ini sangat penting, teman-teman, penting banget bagaimana cara kita untuk menjadi bukan mayoritas Nabi Muhammad yang mati karena ain ya. Jadi caranya itu adalah please teman-teman semuanya, kalau kalian emang mau usaha ataupun kalian memang masih mau yang ada di sosial media, jangan lupa untuk menghilangkan riaknya tadi, karena memang yang kalian posting itu ataupun yang kamu posting itu memang benar-benar karena Allah Ta'ala aja. Ngilangin semut tadi itu ya? Iya, benar-benar. Yang udah nggak kelihatan? Iya, jadi emang benar-benar. Gimana cara nyarinya kalau nggak kelihatan ya? Ya itu kan cuma dirinya yang tahu. Oke. Itu Dirinya yang perumpamaan tahu. lah, Tat, Itu ya. perumpamaan. Jadi kalau bisa hilangkan riakmu, kalau bisa memang benar-benar puji Allah dulu terlebih dahulu. Kalau bisa Masya Allah Tabarakallah, ataupun memang yang karena riak tadi itu, kalau bisa memang kamu posting, Umi benar-benar kamu posting dalam keadaan tidak riak. Niatnya tadi. Niatnya emang benar-benar karena Allah Ta'ala aja. Nanya nih, Sat. Ini ngomong-ngobrol kan kita nih udah hampir di hujung nih. Iya, Di hujung akhir Ramadan. iya. Nah, ini kan orang banyak berbondong-bondong kan untuk mengejar Lailatul Qadar. Udah lewat kayaknya bro? Ya kan? Belum. Kan Belum. baru tahun terakhir. Oh belum. Iya. Ya kan? Nah, itu manfaatnya apa sih, Tat? Seberapa besar sih manfaat Lailatul Qadar tuh terutama buat kita nih yang pada ngejar-ngejar nih, apa tuh, Tat? Iya. Kira-kira, Tat? Di hadis riwayat Bukhari itu barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap dapatkan pahalanya, maka dia akan diampuni segala dosanya. Itu hadis riwayat Bukhari. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri.
malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pertanyaannya adalah 1000 bulan itu apa? 1000 bulan itu adalah apabila kita beribadah di hari itu, di malam Lailatul Qadar itu. Kalau dapat tuh ya. Kalau dapat itu, Jackpot tuh ya. kita akan mendapatkan kebaikan selama 83 tahun, 1000 Ya bulan. Allah. Secara tidak langsung itu sudah kayak kita beribadah seumur hidup. Ciri-cirinya itu sebenarnya yang pertama itu pasti malam ganjil. Ya. Ya, yang kedua itu banyak yang menafsirkan bahwasannya langit itu lebih bersih dan lebih cerah. Ya, terus keadaan alam yang di sekitar kita itu jauh lebih tenang, jauh lebih sejuk. Terus hembusan anginnya itu emang benar-benar sepoi-sepoi. Bahkan di Al-Quran, kalau nggak salah saya ya, bahkan di Al-Quran itu semuanya tunduk pada waktu itu. Iya. Ada di ayatnya. Kiasan. Tapi apa yang kita dapat dari malam Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Apa yang kita dapat? Iya. Yang pertama tadi yang sesuai dengan hadis Bukhari tadi, bahwasannya kita akan mendapatkan seluruh pengampunan Masya Allah, amin. Tapi udah ada yang pernah tahun. dapat. dan mendapatkan pahala selama 83 tahun. Bayangin ini, Tapi bayangin. udah Ini ada- dengar dulu, bayangin dulu. Bentar, saya bayangin dulu. Oh, udah. Oke. Tapi udah ada yang pernah dapat. Dia mungkin ngerasa mungkin kalau dia dapat itu berarti ibadahnya makin baik. Iya, betul. Tapi yang mau aku jelaskan ini adalah sebenarnya yang didapatin itu apa kan? Iya. Yang didapatin itu yang pertama tadi pengampunan dosa. Itu. Yang kedua itu pasti adanya pahala selama 83 tahun. Ini aku kasih contoh, kalau misalnya Umi baca Quran di situ, alif lam mim kata Nabi tidak kukatakan itu satu kata, tapi itu 3 huruf. Yang jadi poinnya ini adalah 3 kata itu kalau di bulan Ramadan itu dikali 50. Jadi Nabi Muhammad itu emang kegiatannya 10 hari terakhir itu bermalam di masjid, gitu. Karena dari Aisyah radhiyallahu an itu berkata bahwasannya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengajarkan iktikaf sepeninggal beliau kepada orang lain. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi istri-istrinya lah yang mengajarkan kepada orang-orang lain tentang makna ataupun tentang arti iktikaf tadi. Harus di masjid tapi ya. Ya di masjid lah, masa di mana? Oh, iya. Emang di mana maunya? Hotel. Nah, Tat, mau nanya satu deh, Tat. Dia tuh ibadah cuman pamrih. Ibadahnya nggak ikhlas. Takut masuk neraka. Ibadahnya nggak ikhlas dong tandanya. Iya. Pakai pamrih. Boleh nggak tuh, Ustaz? Ya. Jawabannya adalah boleh. Kita tuh sebagai hamba yang baik dan benar itu adalah kita tuh pengen beribadah kepada Allah ya karena pengen berharap surganya gitu. Sebenarnya miskonsepsi sih sebenarnya kita di zaman dahulu itu, di zaman dulu kita masih kecil-kecil tuh emang disodori dengan siksaan neraka, siksaan neraka, siksaan neraka. Padahal itu nggak adil juga dong. Harusnya kita harus disuguhi dengan nikmatnya surga, nikmatnya surga, nikmatnya surga. Karena di zaman sekarang tuh udah banyak tuh yang dikasih tahu tentang nikmatnya surga gitu. Jadi orang nggak skeptis lagi dengan ibadah neraka. Padahal kan nggak Iya, seperti jadi kelihatannya itu. kayak- Jadi seakan-akan agama ini jahat banget gitu Betul loh. Haram sekali. banget. Enggak. Padahal Allah dengan maha keadilannya ada surga, ada neraka. Jadi Harusnya nggak ada neraka, surga aja loh. nggak gitu biar juga. enak gitu maksudnya. Kita kan yang namanya bulan Ramadan ini kan begitu kita menjalankan semua ibadah Iya. Ramadan kita, begitu selesai kita disucikan kembali. Iya. Lalu kita ngerasa udah suci nih, bikin dosa lagi deh. Nah itu gimana tuh, Ustaz? Emang sudah seberapa banyak pahala yang udah kita dapatkan dan emang sudah seberapa banyak dosa yang kita kerjakan. Kan kita nggak bisa ngitung. Jangan hitung-hitungan lah kalau ibadah sama Allah, sementara Allah aja nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Sebetulnya kita kan sering kali dengar, kamu harus bersyukur, kita harus selalu bersyukur. Iya. Jadi wujud konkret bersyukur itu seperti apa sih, Ustaz? Bersyukur itu, wujudnya itu adalah bagaimana caranya kita ikhlas dalam menjalani sesuatu. Misalkan kalau ada ujian, Iya, nggak hanya ujian aja, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, kalau memang kita ikhlas, ya kita akan bersyukur juga nantinya. Dengan cara salah satunya kita banyak-banyak melafadzkan alhamdulillah juga salah satu bentuk dari syukur kan. oh berarti kayak misalkan kita dapat makanan cuma segini, Ya, kita alhamdulillah. Ya, jadi setiap rasa syukur sama Iya. Allah ditambahkan lagi nikmatnya. iya, setiap rasa syukur melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik kan. Gitu, wow. Kalau udah mau habis biasa juga alhamdulillah.